Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai teorema Pythagoras kelas 8 untuk materi semester 2. Nah, pada materi Pythagoras kali ini, kita akan membahas mengenai satu, penerapan teorema Pythagoras pada bidang kartesius. Yang kedua, pada bangun datar. Dan yang ketiga, pada bangun ruang. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Andi mau kasih pertanyaan ke kalian. Masih ingat nggak teorema Pythagoras itu seperti apa? Nah, misal kita punya segitiga, sisi A, sisi B, dan sisi C. Ingat ya, teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku ya. Nah, perhatikan, masih ingat? Tak ingetin biar kalau lupa nih. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Intinya, sisi yang di depan atau di seberang sudut siku-siku adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Oke, misal, contoh lagi. Kalau segitiganya kayak gini, yang sisi paling panjang yang mana? Atau sisi hipotenusanya yang mana? Sisi miringnya yang mana? Ya, Z adalah sisi hipotenusa atau sisi miring. Maka Pythagorasnya seperti ini. Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bagaimana? Sudah ingat sekarang? Oke, langsung ke materi yang pertama, yaitu penerapan Pythagoras pada bidang kartesius. Nah, tentukan jarak titik P negatif 6,3 ke titik Q 2, negatif 3. Kita gambar dulu yang pertama. Kita punya bidang kartesius kan? Lalu kita gambar titiknya negatif 6,3. Negatif 6,3 titiknya di sini. Titik P, titik Q 2, negatif 3. X-nya 2, Y-nya negatif 3. Berarti titiknya di sini. Nah, yang kita cari adalah jarak dari titik P ke titik Q. Jadi seperti panjang garis PQ ini ya. Nah, kita bisa membuat garis bantu seperti ini sehingga membentuk segitiga siku-siku. Nah, sedangkan PQ ini merupakan sisi miring atau sisi yang terpanjang. Nah, ini panjangnya berapa ya? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang di sini 8 satuan ya. Lalu yang di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini 6 satuan. Berarti Pythagorasnya, karena PQ yang terpanjang, berarti dia di sebelah paling kiri. PQ kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Nah, PQ pangkat 2 sama dengan 8 kali 8, 64, 6 dikali 6, 36. PQ pangkat 2 sama dengan 100. Dari mana? 64 ditambah 36. Jadi, PQ sama dengan akar dari 100. Jadi ini PQ kuadrat ya, PQ-nya belum ketemu. Jadi PQ-nya sama dengan 10. Maka jarak titik P ke titik Q adalah 10 satuan. Gimana? Gampang kan? Yuk. Agar lebih paham, mari kita berlatih lagi nih. Tentukan jarak titik R 4,1 ke titik S negatif 4, negatif 5. Sama ya, kita gambar dulu titiknya pada bidang kartesius. R-nya 4,1. Artinya X-nya 4, Y-nya 1. Berarti di sini titiknya, kita gambar. Titik R, lalu titik S-nya negatif 4, negatif 3. Negatif 4-nya di sini. Negatif 3-nya di sebelah sini. Oke, kita gambar titiknya. R dan S. Kita pilih jaraknya. Kita tentukan jaraknya, yaitu panjang garis RS. Sama, kita buat garis bantu untuk membentuk segitiga siku-siku. Dan lagi-lagi RS-nya adalah sisi yang paling panjang atau hipotenusa. Nah, panjangnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Yang ke atas 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Nah, jadi karena dia yang paling panjang atau sisi miring, berarti 8 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64. 4 kali 4, 16. Dijumlahin.
sama dengan 80. Nah, RS berarti akar 80, ada nggak? Nggak ada sih. Jadi kita ubah akar 80-nya menjadi 16 kali 5. Kenapa? Agar kita bisa keluarkan dari akar. Akar 16 itu 4. Jadi RS itu panjangnya 4 akar 5. Oke? Nah, sekarang ke materi yang kedua, yaitu penerapan Pythagoras pada bangun datar. Nih, soalnya kayak gini. EFGH adalah sebuah layang-layang di mana panjang EF sama dengan 17 cm, EG 16 cm, dan EH 20 cm. Tentukan luas layang-layang EFGH. Agar lebih paham, tak kasih gambarnya ya. Nah, ini layang-layang EFGH, di mana panjang EF 17, panjang EG 16, panjang EH 20. Tentukan luas layang-layang. Ada yang masih ingat luas layang-layang itu apa? Nah, luas layang-layang itu rumusnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, pada gambar di sini, diagonal satunya adalah EG. Garis EG ya, diagonal 2-nya adalah FH atau garis FH. Lalu per 2 ya. Nah, pertanyaannya, EG-nya sih sudah ada 16. Yang belum ada adalah FH-nya. FH-nya belum ada. Nah, mari kita temukan dengan cara, nah, FH itu bisa diperoleh dari FM ditambah MH. Ya kan? Nah, sekarang kita cari panjang FM dulu nih. Nah, untuk mencari panjang FM, perhatikan, kita bisa menggunakan bangun segitiga, atau kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan ini. Jadi kita pengen cari tahu FM kan? Nah, dari sini, siku-sikunya di sini. Berarti sisi yang paling panjang atau sisi miringnya adalah FG. Maka Pythagorasnya adalah FG kuadrat ditambah FG kuadrat sama dengan FM pangkat 2 ditambah MG pangkat 2. Kalau sudah, kita masukkan angka-angkanya. FG-nya berapa? FG itu panjangnya sama dengan FE. Berarti FG adalah 17 pangkat 2. FM-nya belum tahu ya. MG-nya berapa? E sampai G itu 16. Berarti M sampai G itu separuhnya. Berarti 8 kan? Yuk, mari kita hitung. 17 pangkat 2, 289. FM pangkat 2 tetap. 8 pangkat 2, 64. Oke? Nah, jadi FM pangkat 2 sama dengan 289 dikurangi 64. Jadi FM pangkat 2 sama dengan 225. Jadi FM-nya itu ketemu. Akar 225 sama dengan 15 cm. Jadi FM-nya adalah 15 cm. Nah, FM-nya udah ketemu. Sekarang kita akan mencari MH. Nah, untuk mencari MH bagaimana ya? Kita bisa menggunakan segitiga ini nih, segitiga GMH. GMH. Siku-sikunya di sini. Berarti sisi miringnya adalah GH. Maka Pythagorasnya menjadi GH pangkat 2 sama dengan GM pangkat 2 ditambah MH pangkat 2. Yuk, kita masukkan angka-angkanya. GH berapa ya? G ke H. G ke H ukurannya sama dengan H ke E. Berarti 20 pangkat 2. GM. Nah, GM udah tadi ya. Setengah dari EG. Berarti 8 pangkat 2. MH-nya sedang kita cari. 20 pangkat 2, 400. 8 kali 8, 64. MH pangkat 2-nya tetap ya. Berarti MH pangkat 2 sama dengan 400 dikurangi 64. MH pangkat 2 sama dengan 336. Ada nggak bilangan bulat yang akarnya 336? Nggak ada sih. Jadi harus dipecah. MH sama dengan akar 336. MH sama dengan 16 kali 21. Jadi angkanya nggak harus 16 aja. Boleh 25, boleh 49, asalkan bisa. Jadi tergantung dari angkanya. Angka 16, 4, jadi MH-nya 4 akar 21. Maka kita kan tadi tujuannya mencari panjang FH.
FH sama dengan FM ditambah MH. FM-nya ketemu 15, MH-nya ketemu 4 akar 21. Jadi FH-nya sama dengan 15 tambah 4 akar 21. Karena ada akarnya, jadi tidak bisa dijumlahin ya. Jadi tetap seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke luas layang-layang. Luas layang-layang adalah D1 kali D2. D1-nya EG kali FH. Tadi EG-nya 16 dari soal. Terus FH-nya adalah 15 plus 4 akar 21 per 2. Nah, kita bisa sederhanakan 2 sama 16-nya kita coret. Bagi 2 dapat 1. Yang ini dibagi 2 dapat 8. Jadinya dikalikan ya. 8 kali 15, 120. 8 kali 4, 32. Akar 21 cm persegi. Nah, gimana? Bisa dipahami kan? Nah, silakan berlatih dengan mencari soal-soal sendiri ya. Lanjut, penerapan Pitagoras pada bangun datar. Nah, untuk sekarang, ini gabungannya antara lingkaran atau setengah lingkaran dengan segitiga. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan luas daerah yang diarsir. Perhatikan ya, yang diarsir adalah lingkarannya. Berarti kita harus tahu dulu. Rumus luas lingkaran adalah Pi kali R pangkat 2. Lalu, luas yang diarsir itu kan setengahnya. Berarti rumusnya gimana? Pi R pangkat 2 kita bagi 2, karena setengahnya. Lalu, kita butuh apa berarti? Kita butuh R. Nah, R itu ini dari titik tengah ke samping atau keliling lingkaran. Tengah ke pinggir lingkaran. Wah, bagaimana ya cara mencari R? Cara mencari R-nya itu adalah separohnya dari ini, sisinya segitiga, atau kita kasih nama sebagai X ya. Nah, kalau kita tahu X-nya, maka R-nya juga ketemu nanti. Bagaimana cara mencari X? Perhatikan, X di sini adalah sebuah sisi dari segitiga siku-siku. Sisi yang terpanjang adalah ini, 20. Berarti Pythagorasnya adalah 20 kuadrat sama dengan 16 pangkat 2 ditambah X pangkat 2. 20 pangkat 2, 20 kali 20, 400. 16 kali 16, 256. Sini X pangkat 2. Maka X pangkat 2 sama dengan 400 dikurangi 256. X pangkat 2 sama dengan berapa ya hasilnya? Hasilnya adalah 144. Maaf ya, ini salah tulis. Jadi, X-nya adalah akar dari 144, yaitu 12. Oke, sudah ketemu kan X-nya? Tujuan kita adalah mencari R ya. Cari R-nya sekarang. Gampang lah. R-nya separohnya X, berarti R itu sama dengan 12 dibagi 2. R-nya ketemu 6. Nah, sekarang kita mencari luas arsirannya, yaitu luas lingkaran dibagi 2. Pi kali R pangkat 2. Pi-nya kita masukkan 3,14. R-nya kan 6. Berarti R pangkat 2 berarti 6 kali 6 per 2. Kita kalikan ya. 3,14 kali 6 kali 6. Hasilnya 113,04 dibagi 2. Luas arsirannya adalah 56,52 cm persegi. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang lanjut ke materi yang ketiga, yaitu penerapan Pitagoras pada bangun ruang. Nah, perhatikan limas ABCD di samping. Alas limas itu berbentuk persegi ya. Ini persegi. Dan panjang sisinya 14. Panjang TO itu 24. TO itu yang ini. Lalu panjang TE adalah berapa? Nah, perhatikan TE itu yang ini. Yuk, kita bahas. Nah, dari sini itu terbentuk segitiga ini. TOE. Yuk, mari kita. Nah, segitiga TOE. Nah, titik ini O, sebagian sini. Yang sebelah sininya adalah E. Ini. Lalu yang puncaknya adalah T. Oke? Jadi, siku-sikunya di sini. Lalu, sisi miringnya ini. Maka, rumus Pitagorasnya adalah TE pangkat 2 sama dengan TO pangkat 2 ditambah OE pangkat 2. Kita masukkan angka-angkanya. TO-nya berapa? Di sini udah ada ya, TO-nya 24. TE-nya belum ada. TE-nya 24 dari sini. OE-nya kok bisa 7? Perhatikan,
A sampai B itu 14. Sedangkan ini tegak lurus, ini di tengah-tengahnya. Berarti O sampai E separuhnya 14, yaitu 7. Oke, sekarang kita cari. Kita kalikan 24 kali 24, 576. 7 kali 7, 49. Jadi, 576 tambah 49, 625. Jadi, TE adalah akar 625, TE sama dengan 25. Jadi, jawabannya adalah A, 25 cm. Bisa dipahami? Oke, selamat belajar. Sekian dari Pak Andi, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.